welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share soal dan pembahasan tentang tes TKB atau tes kemampuan bidangnya teman-teman di BUMN batch yang ketiga ini pada tahun 2023. Nah, tes TKB ini diujikan untuk mengetahui pengetahuan kandidat atau peserta ujian terkait dengan tugas dan tanggung jawab atau job desk posisi yang dilamar ya teman-teman. Contohnya itu pada bidang akuntansi, pemasaran, ekonomi, perbankan, dan banyak lainnya. Dan pada video kali ini aku akan share soal dan pembahasan tentang tes kemampuan bidang pada bidang akuntansi ya teman-teman. Dan di sini aku akan sediakan 10 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu 10 detik untuk teman-teman menjawabnya. Kalau teman-teman merasa 10 detik kecepatan, kalian bisa pause dan nanti kita akan jawab bareng-bareng. Dan kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda, kalian bisa komen di bawah ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja nih kita masuk ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Berikut ini salah satu contoh dari beban yaitu A. Pembelian bahan baku, B. Pembelian mesin produksi, C. Pembayaran tagihan telepon, D. Pembayaran tenaga kerja. Kita mulai. Stop. Untuk jawabannya adalah C ya teman-teman. Dan untuk pembahasannya, ini kita lihat pembahasannya teman-teman. Kenapa pembayaran tagihan telepon? Karena merupakan pengeluaran dan dari entitas tersebut telah mengkonsumsi sumber daya tertentu pada periode berjalan dan pengeluaran ini tidak dapat diklaim kembali. Jadi pembayaran tagihan telepon ini yang termasuk dalam beban usaha ya teman-teman. Contohnya itu adalah beban gaji, beban asuransi, serta beban telepon dan listrik. Jadi termasuk dalam beban usaha. Nah, beban telepon ini mencatat pengeluaran telepon yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi ini termasuk salah satu contoh dari beban. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Nilai masukan mencerminkan ukuran imbalan yang diserahkan untuk memperoleh aktiva yang digunakan oleh perusahaan dalam operasinya. Nilai masukan masa lalu adalah A. Biaya yang diharapkan, B. Biaya historis, C. Harga jual masa lalu, D. Biaya penggantian. Kita mulai. Stop. Kita lihat jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Kenapa bisa B? Ini kita tengok pembahasannya. Bahwa biaya historis ini adalah biaya agregat atau jumlah keseluruhan suatu objek ya teman-teman yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh kepemilikan dan penggunaan suatu aktiva. Jadi biaya historis ini atau cost historis sebagai nilai masukan ya teman-teman yang merupakan pengukur potensi jasa yang paling objektif untuk aset yang baru diperoleh. Jadi salah satu keunggulan post historis ini dari sudut konsep penilaian adalah dapat diujinya hasil penilaian tersebut. Karena apa nih teman-teman? Karena cost history ini atau biaya historis ini terjadi dari hasil kesepakatan dua pihak yang independen gitu ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam menentukan biaya persatuan produk dalam metode rata-rata tertimbang pada departemen produksi, pertama biaya yang harus diperhitungkan adalah A. Biaya produksi pada proses produksi departemen sebelumnya, B. Biaya pada proses awal dan biaya yang sedang dikeluarkan, C. Biaya yang dibawa dari harga pokok periode sebelumnya, D. Biaya yang dikeluarkan pada saat barang diproses pada departemen terkait. Kita mulai. Stop, kita lihat jawabannya adalah B ya teman-teman. Kenapa bisa B? Karena biaya pada proses awal dan biaya yang sedang dikeluarkan ini merupakan keseluruhan ya teman-teman biaya yang harus diperhitungkan dalam menentukan biaya persatuan produk pada metode rata-rata tertimbang.
Jadi yang dimaksud juga dengan biaya yang sedang dikeluarkan ini contohnya seperti bahan baku langsung atau direct material, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa banget nih komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya ya. Next kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, sebelum kita masuk ke soal nomor 4, jangan lupa subscribe nih teman-teman agar aku semakin semangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Oke? Next, soal nomor 4. Laporan akuntansi yang telah disusun oleh akuntan perusahaan biasanya akan diperiksa kembali oleh auditor untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan yang telah disusun tersebut. Proses pemeriksaan ini disebut dengan A. Auditing, B. Accounting, C. Budgeting, D. Finalisasi laporan. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah A ya teman-teman, auditing. Kenapa auditing? Karena auditing ini adalah suatu proses pemeriksaan independen terhadap suatu laporan keuangan. Dan audit ini adalah kegiatan peninjauan kembali data-data yang konkret dalam suatu laporan agar lebih akurat lagi ya teman-teman. Dan data yang tertulis dalam laporan diperiksa secara detail apakah ada yang melenceng atau sudah sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan selain itu, data-data tadi dievaluasi kembali alasan terjadinya. Itulah gunanya auditing. Jadi selain itu, tugas dan tanggung jawab dari seorang audit ini yaitu memeriksa catatan keuangan, menulis laporan pada akhir prosedur audit yang menentukan tingkat akurasi ya teman-teman dan kejelasan yang diperhitungkan. Jadi auditing ini sangat penting dalam proses pemeriksaan. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Cara pengukuran pendapatan adalah A. Pendapatan yang dihasilkan, B. Pelaporan pendapatan sesudah penjualan, C. Pendapatan yang direalisasi, D. Nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Kita mulai. Stop. Kita akan lihat jawabannya adalah yang D ya teman-teman, nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Nah, untuk pembahasannya, pada umumnya imbalan tersebut ini, nilai wajar imbalan ini berbentuk kas ya teman-teman atau setara kas dan jumlah pendapatan yang dimana jumlah kas atau setara kas itu yang diterima atau yang dapat diterima. Jadi nilai wajar ini adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas ya teman-teman dalam transaksi teratur antara pelaku pasar nih pada tanggal pengukuran. Jadi nilai wajar atau fair value ini telah menggantikan nilai buku yang selama ini sebagai basis yang digunakan dalam pengukuran aset yang tetap. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman, itu adalah cara pengukuran pendapatan. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. Yang dimaksud dengan utang jangka pendek yaitu A. Kewajiban yang pelunasannya menggunakan sumber daya yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar atau dengan pembentukan utang lancar baru. B. Utang perusahaan yang akan jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. C. Utang yang memerlukan proses formal dalam pembentukannya, yaitu persetujuan dari Dewan Direksi dan atau pemegang saham. D. Jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Direksi. Kita mulai. Stop. Kita lihat jawabannya ini adalah yang A ya teman-teman. Kewajiban yang pelunasannya menggunakan sumber daya yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar atau dengan pembentukan utang lancar baru. Nah, untuk pembahasannya ini ya teman-teman,
bahwa kewajiban yang pelunasannya menggunakan sumber daya yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar atau dengan pembentukan utang lancar baru ini, dengan kata lain, suatu utang ini dapat diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Itu yang dimaksud dengan utang jangka pendek ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Jika kita membagikan dividen atau sisa hasil usaha, maka dampak dari transaksi tersebut menurut persamaan akuntansi adalah A. Menambah aset dan menambah kewajiban, B. Mengurangi aset dan mengurangi kewajiban, C. Mengurangi aset dan mengurangi ekuitas, D. Menambah aset dan mengurangi ekuitas. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Kita dapat mengurangi aset dan mengurangi ekuitas. Nah, untuk pembahasannya kita lihat nih teman-teman dari contoh transaksi yang dapat mengurangi ekuitas suatu perusahaan. Yaitu pertama adalah memperoleh pendapatan dari pelanggan, yang kedua melunasi utang ke bank, yang ketiga membeli perlengkapan secara tunai, yang keempat, mengambil sejumlah uang untuk keperluan pribadi. Dan yang kelima adalah membeli peralatan secara kredit. Jadi mengurangi aset dan mengurangi ekuitas ini karena membayar dividen berarti yang aset dan ekuitas menjadi berkurang ya teman-teman. Jadi jika kita membagikan dividen atau sisa hasil usaha, maka dampak dari transaksi tersebut menurut persamaan akuntansi adalah mengurangi aset dan mengurangi ekuitas. Gitu ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 8. Jika kita ingin mengetahui harta yang dimiliki oleh perusahaan serta jumlah hutang yang harus dibayarkan perusahaan, maka dapat kita ketahui melalui A. Laporan laba rugi, B. Laporan perubahan ekuitas, C. Laporan arus kas, D. Neraca. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman, neraca. Kenapa neraca? Karena neraca atau balance sheet ini adalah daftar sistematis dari aktiva atau aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu yang biasanya dibuat pada akhir bulan. Nah, neraca ini berfungsi untuk merangkum aset perusahaan ya teman-teman, kewajiban dan ekuitas pemegang saham. Yang artinya ini laporan neraca adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang nilai yang dimiliki perusahaan dan jumlah dana yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Berarti jika kita ingin mengetahui harta yang dimiliki oleh perusahaan serta jumlah hutang yang harus dibayarkan, maka kita dapat mengetahuinya melalui neraca. Udah jelas ya teman-teman? Next, kita lanjut ke soal nomor 9. Arus masuk atau pertambahan aktiva dari suatu entitas atau penyelesaian utang atau kombinasi keduanya yang menjadi tempat kegiatan utama suatu entitas disebut dengan A. Keuntungan, B. Pendapatan, C. Laba akuntansi, D. Investasi. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah B. Pendapatan ya teman-teman. Nah, kita lihat pembahasannya bahwa arus masuk atau pertambahan aktiva dari suatu entitas atau penyelesaian utang atau kombinasi keduanya yang menjadi kegiatan utama suatu entitas disebut dengan pendapatan. Nah, apa sih pendapatan itu? Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penjualan jasa atau fee, bunga, dividen, royalti, dan juga sewa. Contohnya adalah pendapatan keluarga, masyarakat, daerah, negara, hingga per kapita. Jadi arus masuk pertambahan aktiva dari suatu entitas
atau kombinasi keduanya menjadi tempat kegiatan utama yang disebut sebagai pendapatan. Udah jelas ya teman-teman? Next, kita lanjut ke soal nomor terakhir, soal nomor 10. Informasi berikut ini yang dapat diperoleh dari neraca kecuali A. Solvabilitas perusahaan, B. Rentabilitas perusahaan, C. Likuiditas perusahaan, D. Fleksibilitas perusahaan. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah B ya teman-teman, rentabilitas perusahaan. Karena rentabilitas ini bisa diperoleh dengan membandingkan laba usaha dengan beban usaha dan data tersebut terdapat pada laporan laba rugi, bukan neraca ya teman-teman. Jadi rentabilitas ini adalah perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain, rentabilitas adalah kemampuan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Jadi dalam sebuah perusahaan ini teman-teman harus menghitung rentabilitas agar membantu perusahaan untuk mengetahui seberapa efisien nih perusahaan tersebut dalam menggunakan modalnya untuk menghasilkan laba gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal dan pembahasan tentang tes BUMN 2023 pada bidang akuntansi. Kalau kalian suka, silakan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran, silakan komen di bawah ya. Dan jangan lupa please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe, agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di next video. Bye-bye!